Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you are in a good health. And don't forget to wear a mask if you're going outside the house, and to usually wash your hand because it can prevent you from an illness. Harap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini, dan jangan lupa untuk selalu pakai masker jika kalian ke rumah, karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, let's start our lesson. We will study math. Kita akan belajar math. Now, I want you to prepare your math books, math textbook. Buka buku paket math kalian. Okay. Open page 150. Buka bukunya halaman 150. Chapter 6. Kita mulai bab baru. Bab 6. About ratio atau dalam bahasa Indonesia rasio. Rasio itu adalah perbandingan. Misal di halaman 150 ada soal di situ. There are 2 chocolate muffins and 1 blueberry muffin. Jadi ada 2 kue mangkok coklat dan 1 kue mangkok blueberry. Nah, rasio itu misalkan the ratio of the number of chocolate muffin to the number of blueberry muffin is, nah untuk pembandingannya berdasarkan soal. Misalkan di sini kan contohnya the ratio of number of chocolate muffins, jadi chocolate muffinsnya dulu yang ditulis, to the number of blueberry, baru jumlah kue mangkok yang ngerasa blueberry. Berarti kalau coklatnya berapa? 2 1. Ya, seperti itu. Jadi perbandingannya coklat dulu baru blueberry. Ya, jadi coklatnya dulu. Jadi 2 to 1. Nah, atau 2 dibanding 1. Oke, itu kan contoh soal lagi. Misalkan seperti ini. The ratio of the number of blueberry muffins to the number of chocolate muffins. Jadi blueberry-nya dulu, perbandingan blueberry dengan coklat. Jadi blueberry-nya dulu. Blueberry-nya itu ada berapa? Yap, there is 1 blueberry. Ada 1 doang blueberry-nya. Jadi 1 to 2. Banding itu pakai 2 aja. TO tulisannya. Seperti ini. 1 banding 2. Karena blueberry dulu baru coklatnya. Berarti 1 banding 2. Contoh lain. Misalkan di halaman 151 nomor 3 tuh. Mina has 2 cartons of chicken eggs and 3 cartons of quail eggs. Jadi Mina memiliki 2 karton, 2 kardus telur ayam dan 3 kardus telur puyuh. Kalau digambar seperti ini nih, 2 karton sama 3 karton. Nah, karena ini dia udah karton, jadi nggak perlu hitung jumlah telurnya. Jadi 1 paket dia. Ya, 1 paket. Jadi dihitungannya 1 paket. 1 paket, 2 paket. Nah, ini 3 paket. Seperti itu. 3 unit. Nah, untuk perbandingannya jadinya the ratio of number chicken egg to the number of quail eggs is, nah chicken eggs-nya dulu, berarti chicken eggs-nya ada berapa? 2. Jadi 2 to 3. 2 banding 3. Contoh lain, misalkan seperti ini, the ratio of the number of quail eggs to the number of chicken eggs is, nah berarti ini quail eggs-nya dulu. Quail eggs itu ada 3 to 2. 3 banding 2. Seperti itu. Oke. Ini adalah pemahaman dari rasio. Nah, lanjut. Buka halaman
157. Nah, di sini babnya kita ganti. Oke, judulnya equivalent ratio. Apa itu equivalent ratio? Equivalent ratio itu rasio sejenis atau sama besar. Contohnya di halaman 157. Buka bukunya halaman 157. Nah, di bab ini kita membahas tentang gimana cara mengubah rasio perbandingan ke bentuk paling sederhana, the simplest form. Nah, caranya sama kayak kemarin di bab sebelumnya, pelajaran pecahan. Ya, jadi misalkan nih, di sini ada soal, what is the ratio 4 to 6 in its simplest form? Apa rasio dari 4:6 di bentuk paling sederhana? Gimana caranya? Sama kayak kemarin cara yang mencari pecahan, dua perbandingannya itu harus dibagikan angka yang sama. Ya, 4/6 bisa dibagi berapa dua-duanya? Ya, sama-sama bisa dibagi 2. It can be divided by 2. So, 4 divided by 2. 4 dibagi 2 berapa? Ya, 2. And then 6 divided by 2. 6 dibagi 2. Ya, 3. Jadi, the ratio 4 to 6 in its simplest form is 2 to 3. Jadi, rasio 4:6 diubah menjadi bentuk paling sederhananya, yaitu jadi 2:3. Seperti itu untuk cara mencari simplest form, bentuk sederhana. Dan ingat, dua perbandingannya ini harus dibagi angka yang sama, nggak boleh nggak sama. Oke? Nah, untuk tugas kalian di chapter 6 bab 6 lesson 1 page 150 number 2, 4, and 5. Jadi di lesson 1 halaman 150 nomor 2, 4, dan 5. And di lesson 2 page 157 number 4. Jadi di lesson 2 halaman 157 nomor 4. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau misalkan ada yang masih nggak paham, silakan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.